Teman-teman, kali ini gua setuju sama pernyataan Rismond. Pasti kalian juga setuju nih. Satu-satunya yang saya setuju dari Rismond. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton. 2029 ya sudah, kalau saya prediksi logika saya sudah bisa saya hampir pastikan maybe 90%, 90% Gibran akan jadi presiden. Amin. Gibran akan jadi presiden 2029. Amin. Bukan Projo loh yang bilang, tapi Ya. Rismond loh. Hebat. Padahal Pak Jokowi aja udah ngasih tahu bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Tapi Rismond bilang Gibran jadi presiden 2029. Amin kita bilang. Gimana teman-teman? Saya kira teman-teman juga sangat setuju dengan pernyataan Rismond yang satu ini. Dia memprediksi kalau Mas Gibran di tahun 2029, 90% dia akan jadi Presiden RI. Artinya orang nomor 1 di Republik ini. Melebihi dari pernyataan Bapak Jokowi. Kita sih aminkan saja, yang penting yang terbaik. Atau gimana? Kalau menurut pendapat kalian, komen di bawah. Mas Gibran itu sudah masuk dalam tahapan kemapanan itu. Pertama, dia memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Itu bisa dilihat dari kemampuan dia dalam bermedia sosial dan memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali mengguncang publik dan di luar dugaan. Ini dalam tren politik hari ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi dia dalam berpendidikan Jawa. Artinya bahwa dia memiliki kemampuan diri dalam mengakrobatikan sikap-sikap adab hidup keseharian menjadi tradisinya. Kalau kata orang Sunda itu adalah hormat kaseluhureun, gitu kan, handap asorka sasama nyaah kasahandapeun. Nah, ini dia penting. Ini tiga hal ini sangat menguasai Mas Gibran. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dididik spiritual oleh orang tuanya. Kata orang Sunda, moal bisa perah, moal menang perah lamun teu perih. Tradisi keprihatinan dalam keluarganya yang membentuk karakter dirinya, sehingga untuk itu saya sampaikan hati-hati terhadap Mas Gibran. Yang lain politisinya polos-polos, yang lain politisinya mungkin berucap tidak dengan isinya, gitu, bersikap hanya dengan kata-katanya, tapi tidak dengan rasanya. Yang ini hati-hati, ya kan? Jarang berucap, tetapi sekali berucap bisa mengguncang dunia. KDM saja memuji habis Mas Gibran. Waduh, Mas Gibran itu seorang pemuda yang intelektual, beradab, dan berkarakter. Nah, siap-siap, wajar saja ya kalau lawan-lawan politik sekarang pada berusaha bagaimana cara untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap Mas Gibran ini. Berusaha memfitnah. Itu termasuk Roy Suryo CS. Menuding ijazah Mas Gibran ini juga bermasalah. Bahkan sampai-sampai itu ada tuduhan yang mengatakan Mas Gibran itu hanya tamatan SMP. Waduh. Kalau bisa nih, pastinya teman-teman setuju. Sekaligus saja dah. Sekalian saja dah. Orang-orang ini disikat habis. Biar ada efek cerah. Biar mereka nggak berani macam-macam main fitnah saja loh. Ya nggak? Atau gimana nih? Komen-komen di bawah, teman-teman. Dan Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Oke. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun. Dia perhatikan sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Nah. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal Kiri. hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama,
tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi itu tetap berjalan. Nah, ini ya, teman-teman, mengenai kabar-kabar positif, sisi-sisi positif dari Mas Gibran. Soal rekam jejaknya sewaktu dia memimpin Kota Solo, banyak sekali prestasi yang sudah dicapainya. Nah, ini makanya membuat lawan-lawan politiknya semakin ketar-ketir. Jadi siap-siap saja, semoga saja sesuai dengan pernyataan Rismond, kalau Mas Gibran di tahun 2029 menjadi Presiden RI. Amin teman-teman kan? Oke, penolakan laporan terhadap Andi Aswan dan Joshua Sinambela yang diduga melakukan penyebaran berita bohong, pembohongan publik, maupun merekayasa citra, image dari ijazah Jokowi Dodo, ya, sehingga seolah-olah merupakan scan ijazah asli Jokowi Dodo ini telah ditolak 3 kali. Inilah ketimpangan kita, ya, ketimpangan kita dalam negara hukum 3 kali ya, Bang ya. 2 kali kemarin di Polda Metro Jaya, yang satu oleh Bang Benny Parapat, yang kedua Bang Rustam Effendi, terus yang ketiga hari ini, ya, Bang Benny Parapat di Mabes Polri. Oleh karena itu kita tidak berhenti di sini, Bang. Nanti ada yang akan melaporkan dengan pasal lain. Ya, saya sudah dapat info, mungkin bukan 3235. Kalau yang 3235 saya nanti yang akan melaporkan dan akan berdebat ke penyidiknya. Ya. Ada. Kasihan Rismond ini teman-teman. Benar. Kasihan kelompok-kelompok mereka ini. Berusaha memojokkan, berusaha mencari celah. Melaporkan Joshua Sinambela lah. Melaporkan Andi Aswan lah. Tapi sayangnya teman-teman. Dari pengakuan Rismond sendiri, 3 kali ditolak juga. Malu nggak tuh? Ya udah pasti malu lah. Cuma disembunyiin dengan cara marah-marah. Mana pihak Roy Suryo CS mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, sedangkan tidak pernah memegang. Inilah penjelasan sederhananya, teman-teman. Sampai ada contohnya tuh ditunjukkan di depan mata Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini loh. Hal sederhana ini saja kalian nggak pahami. Mereka itu kan mengklaim diri mereka sebagai ahli forensik digital. Sedangkan yang mereka ributkan adalah ijazah Bapak Jokowi, yaitu dokumen yang berfisik, bukan digital. Lucu nggak teman-teman? Makanya pantas mereka ini jadi tersangka. Makanya pantas kalau hukum ini berjalan sampai mereka masuk jeruji besi. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.